Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Aljabar Linear. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu tugas besar Aljabar Linear tentang ICA, FFT, dan MSE. Untuk kelompok kami sendiri itu beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama ada rekan saya Giovanni Pertama, lalu ada Muhammad Duta Pertama, saya sendiri Empati Pratama, lalu ada Muhammad Iksan. Langsung saja untuk penjelasan pertama akan saya serahkan pada rekan saya yaitu Giovanni Pratama. Pada Giovanni Pratama dipersilahkan. Baik, yang pertama itu pengertian ICA. Di sini independen company analysis ICA merupakan sebuah teknik dalam analisis statik yang digunakan untuk memisahkan sinyal campuran sebagai menjadi sumber-sumber penyusun yang saling bebas. Yang dimaksud dengan independen adalah bahwa setiap sumber tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh sumber lainnya. Nah, dalam penerapannya, pada pemantauan kondisi mesin, ICA berfungsi untuk menguraikan sinyal getaran sehingga dapat diperoleh komponen-komponen yang mempresentasikan keadaan mesin normal, adanya gangguan maupun indikasi kerusakan pada bearing. Terus prinsip kerja ICA. Prinsip kerja independen komponen analisis berlandaskan pada tiga gagasan. Yang pertama, kemandirian statis. ICA beroperasi dengan asumsi bahwa sinyal-sinyal asal yang membentuk data tidak saling mempengaruhi sehingga masing-masing dianggap benar independen. Terus yang kedua, model campuran linier. Data yang ditangkap oleh sensor dipandang sebagai kombinasi linier dari berbagai sumber seperti getaran rotasi, eh, eh, derum mekanis, hingga impuls akibat kerusakan tertentu. Terus yang ketiga, transformasi untuk memaksimalkan independensi. Ica kemudian mencari suatu transformasi matematis yang mampu memisahkan sinyal tersebut menjadi komponen-komponen dengan tingkat independensi maksimal. Dengan cara ini, karakteristik kerusakan dapat terlihat lebih jelas dan mudah dianalisis. Selanjutnya pengertian FFT. Fast Fourier Fast Fourier Transform merupakan sebuah algoritma dalam matematika yang berfungsi untuk mengonversi sinyal dari bentuk domain waktu ke dalam domain frekuensi. Melalui proses ini, FFT dapat mengungkapkan komponen frekuensi yang dapat dalam suatu sinyal serta besar amplitudo pada masing-masing frekuensi. Nah, dalam analisis getaran motor maupun bearing, FFT memegang peran penting karena kerusakan mekanis umumnya menimbulkan pola frekuensi tertentu yang dapat diidentifikasi melalui transformasi ini. Terus selanjutnya FFT dalam pemeriksaan kerusakan bearing. Kerusakan pada bearing umumnya menghasilkan impuls getaran yang akan tampak sebagai peningkatan amplitudo pada frekuensi-frekuensi tertentu. Beberapa indikasi yang dapat diamati melalui FFT. Yang pertama itu kerusakan pada out phase. Itu ditandai oleh kemunculan puncak amplitudo yang konsisten pada frekuensi BPFO. Terus yang kedua kerusakan pada inner rest. Puncak pada frekuensi BPFI biasanya lebih kuat dan dapat muncul pada beberapa harmonikanya. Terus yang ketiga, kerusakan pada elemen bola bal Divine. Terlihat melalui pola modulasi yang menghasilkan frekuensi tidak beraturan. Dengan menganalisis pola frekuensi tersebut, FFT memudahkan teknisi dalam mengidentifikasi jenis kerusakan bearing secara lebih akurat. Terus selanjutnya itu tujuan penggunaan FFT. FFT dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan analisis getaran antara lain. Yang pertama, mengungkapkan frekuensi utama memunculkan sebagai respon getaran dari mesin. Terus yang kedua, mengidentifikasi frekuensi yang berkaitan dengan kerusakan bearing seperti uh, B, BPFO, ball pass frekuensi counter rest.
Terus yang kedua BPFI, Ball Pass Frequency Inner Rest. Terus yang ketiga BSF, Ball Spin Frequency. Terus yang keempat FTF, Fundamental Trend Frequency. Terus yang ketiga memisahkan komponen harmonik maupun resonansi dari sinyal getaran. Terus yang keempat, memantau perubahan energi pada spektrum frekuensi yang dapat mengindikasikan adanya kerusakan. Terus terus selanjutnya pengertian MSE. Eh, Mere Square Error MSE merupakan metrik yang digunakan untuk menilai besar kecilnya kesalahan antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi sebagai sebuah model. Nilai ini diperoleh dengan menghitung selisih kedua sinyal, menguadratkannya, lalu mengambil rataan dari seluruh hasil kuadrat tersebut. Dengan demikian, MSE memberikan gambaran seberapa besar penyimpangan model terhadap data sebenarnya. Terus selanjutnya tujuan penggunaan MSE dalam diagonalisis kerusakan. MSE dimanfaatkan sebagai parametrik untuk menilai adanya anomali pada sistem karena data kondisi normal. Yang pertama data dalam kondisi normal. Struktur lebih mudah dipelajari dan dikonstruksi oleh model sehingga menghasilkan nilai MSE yang rendah. Terus yang kedua, data yang mengundang kerusakan lebih sulit dipresentasikan kembali oleh model menyebabkan nilai MSE menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, MSE dapat berperan sebagai indikator untuk menilai tingkat atau tingkat keparahan kerusakan yang terjadi. Terus selanjutnya MSE dalam pemeriksaan kerusakan bearing. Eh, s- pada pada pendekatan pada pendekatan machine learning eh seperti autoencoder. eh ada yang pertama itu model dilatih menggunakan data kondisi normal sehingga mampu mempelajari karakteristik getaran bearing yang sehat. Terus yang kedua, ketika model menerima data dari bearing, astagfirullahaladzim. Ketik yang kedua itu ketika model menerima data dari bearing yang mengalami kerusakan proses, rekonstruksi menjadi tidak akurat, yang menyebabkan nilai MSE meningkat secara signifikan. Lalu hasil pengamatannya MSE pada kondisi normal dapat stabil dan berada pada nilai rendah. Terus MSE pada kondisi fault lebih cenderung lebih tinggi serta dapat memperlihatkan flu fluktuansi. Perbedaan pola tersebut digunakan untuk menentukan nilai ambang batas threshold secara acuan deteksi kerusakan secara otomatis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terus penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Fari Pratama. Baik, terima kasih pada rekan saya Giovanni Pratama. Selanjutnya penjelasan dari saya MFAK Pratama dengan NIM 24338016 akan menjelaskan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya barusan. Baik, integrasi ICA, FFT, dan MSE dalam deteksi kerusakan bearing. Analisis kerusakan bearing tidak dapat mengandalkan satu teknik saja karena sinyal getaran yang dihasilkan mengandung banyak komponen campuran seperti getaran rotasi, derau mekanis, turbulensi udara, hingga impuls akibat kerusakan. Untuk memahami karakteristik sinyal secara menyeluruh, dibutuhkan pendekatan multidimensi. Ada tiga metode yang saling melengkapi dalam proses ini, adalah independent komponen analisis atau ICA, fast Fourier transformation atau FFT, dan mean square error atau MSE. Dengan menggabungkan ketiganya, proses diagnosis dapat dilakukan dengan lebih tepat, lebih objektif, dan dapat divalidasi melalui tiga perspektif berbeda, yang dimana perspektif itu ada domain waktu, domain frekuensi, dan domain kesalahan rekonstruksi.
Nah, lalu bagaimana ketiga metode tersebut bekerja? Yang pertama, untuk peran ICA dalam pemisahan sinyal untuk analisis kerusakan bearing. Nah, untuk getaran yang terekam pada bearing bukan hanya berasal dari kerusakan mekanis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang pertama ada frekuensi putaran poros, lalu ada gesekan pada pelumas, lalu ada getaran dari komponen mesin lainnya, noise lingkungan, dan serta ketidakseimbangan rotor. Seluruh komponen tersebut tercampur dalam satu sinyal sehingga membuat pola kerusakan menjadi sulit dikenali apabila langsung dianalisis melalui FFT atau MSE. Nah, ICA digunakan sebagai tahap awal untuk memisahkan sinyal campuran menjadi komponen-komponen yang lebih independen. Manfaat utamanya meliputi yang pertama ada menonjolkan impuls kerusakan dengan memisahkan dari sinyal dominan lainnya, lalu mengurangi gangguan harmonik seperti resonansi dan suara motor, lalu menghasilkan sinyal yang lebih bersih sehingga pola kerusakan lebih mudah terlihat, meningkatkan akurasi FFT dan MSE karena keduanya bekerja lebih baik pada sinyal yang telah dipisahkan. Dengan kata lain, ICA berfungsi sebagai proses pra-pengolahan penting yang menyiapkan sinyal agar dapat dianalisis secara lebih presisi. Nah, bagaimana ketiga metode tersebut bekerja? Untuk peran FFT dalam analisis frekuensi kerusakan bearing, nah, untuk setelah sinyal tersebut terlebih dahulu dipisahkan oleh ICA, tahap berikutnya adalah mengamati komponen-komponen frekuensi yang terdapat pada setiap sinyal hasil pemisahannya. Pada tahap ini, FFT memberikan gambaran yang jelas mengenai yang pertama ada frekuensi operasi normal bearing, lalu ada frekuensi yang berkaitan dengan jenis kerusakan tertentu, lalu keberadaan harmonik, lalu sideband akibat proses modulasi, serta kenaikan amplitudo pada area resonansi. Lalu dalam proses diagnosis kerusakan bearing, FFT menjadi alat utama karena setiap jenis kerusakan menghasilkan pola frekuensi khas seperti yang pertama BPFO untuk kerusakan outer race, yang kedua ada BPFI untuk kerusakan in race, lalu ada BSF untuk kerusakan elemen bola, lalu ada FTF untuk kerusakan catch atau rumah bola. Peningkatan amplitudo pada frekuensi-frekuensi tertentu menjadi sinyal penting adanya kerusakan kerusakan. Selain itu, pola harmonik dapat memberikan gambaran yang mengenai tingkat keparahan kondisi bearing. Nah, bagaimana ketiga metode tersebut bekerja? Untuk lanjutannya itu peran MSA dalam penentuan tingkat anomali. Untuk setelah ICA berhasil memisahkan sinyal menjadi komponen-komponen independen dan FFT menampilkan pola frekuensi yang muncul, langkah berikutnya adalah menilai kondisi bearing secara kuantitatif. Di tahap ini, min berikutnya adalah menilai mean square error atau MSE digunakan sebagai indikator numerik untuk menentukan apakah sinyal mencerminkan kondisi normal atau menunjukkan gejala kerusakan. Pada sistem machine learning, khususnya autoencoder, MSI digunakan untuk mengukur seberapa baik model mampu merekonstruksi sinyal input. Model autoencoder dilatih dengan sinyal bearing normal sehingga ia mampu mengenali dan merekonstruksi pola getaran sehat dengan sangat baik. Ketika model menerima sinyal dan bearing yang rusak, bentuk sinyal tersebut tidak sesuai dengan pola yang dipelajari oleh model, sehingga rekonstruksi memburuk dan menghasilkan nilai MSE yang jauh lebih besar. Untuk fungsi utama MSE meliputi yang pertama ada memberikan angka kuantitatif tingkat kerusakan, yang kedua ada MSE menghasilkan nilai numerik yang dapat dibandingkan dengan batas, lalu batas tertentu atau threshold untuk menilai kondisi bearing. Lalu memisahkan sinyal normal dan sinyal rusak secara jelas. Nah, untuk normalnya itu MSI rendah karena rekonstruksi hampir sempurna. Kalau yang rusak itu MSI-nya tinggi karena model kesulitan merekonstruksi pola anomali. Lalu mendukung pengembangan sistem deteksi kerusakan otomatis dengan menetapkan threshold, sistem dapat memberikan peringatan otomatis ketika MSI melewati batas yang ditentukan untuk menentukan tingkat keparahan kerusakan. Nah, untuk semakin besar perbedaan MSE dibanding nilai normal, semakin tinggi juga tingkat kerusakan yang terjadi pada bearing.
Nah, secara keseluruhan MSE menjadi elemen penting karena ia merangkum informasi hasil pemisahan ICA dan pola frekuensi FFT dalam indikator tunggal yang mudah diolah oleh komputer maupun teknisi, sehingga proses diagnosis dapat dilakukan secara lebih objektif dan lebih akurat. Baik, untuk selanjutnya penjelasan pada Google Colab dan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan akan saya serahkan pada rekan saya Muhammad Duta Pertama dan Muhammad Iksan. Pada Muhammad Duta Pertama untuk pertama kalinya menjelaskan, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Duta Pratama dengan NIM 24338017. Saya akan menjelaskan tentang codingan tentang ICA. Pertama-tama kita memasukkan data hybrid ICA filtering Excel dengan metode West Bearing Anomaly Detection. Di sini ada data impor NAMPI AS, impor Pandas AS melalui sistem ICA ditambah STM autoencoder berbasis Excel. Di sini kita perlu membuat data normal, HBL normal, HBL, HBM, HBR. Data ketiga ini adalah data dari data gabungan. Lalu dipisahkan satu persatu melalui tergantung dengan detik keberapa kita pilih. Setelah memasukkan data tersebut, kita akan mencari box plot dari MSE tersebut atau data error. Di sini terdiri atas dari data HBL, HBM, DE, dan HBR. Ini adalah grafik dari reconstruction error atau MSE. Terdapat 4 data. Yang pertama yaitu data normal, yang kedua data HBL, yang kedua data HBMDE, yang ketiga ada data HBR. Selanjutnya kita akan mencari FFT visualization. Di sini uh, ini mencari frekuensi dan amplitude. FFT untuk masing-masing data sesuai dengan file Excel yang telah kita cari. Di sini akan menampilkan data normal untuk masing-masing data Excel yang kita cari. Ini adalah grafiknya. Ini untuk amplitude data normal. Ini untuk data HBL. Dan ini untuk HBMDE selanjutnya. Dan ini HBR. Selanjutnya visual ICA komponen. Di sini kita disediakan beberapa grafik ICA komponen mulai dari HBL normal. Terdapat 2 dari 1 data. Terdapat 4 dari 1 data. Ini adalah grafik-grafiknya. Selanjutnya kita akan mencari contoh window pertama untuk normal dan ketiga data lainnya. Sini kita perlu mengubah data normal HBH jabar linear, komponen indeks dan amplitudenya. Untuk volt pertama ada data gabungan HBL, komponen amplitude. Untuk volt kedua ada data gabungan HBMDE. Untuk
ketiga ada data gabungan HBM. Setelah menjalankan codingan tersebut, kita akan mendapatkan grafik-grafik berikut. Ini untuk data HBL normal, ini untuk data HBL gabungan, ini untuk data HBMDE gabungan, dan ini untuk data HBR gabungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Iksan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Duta Pratama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang ICA, yaitu di sini eh, pada codingan yang selanjutnya itu di sini kami akan membuat prediksi berdasarkan trend slot. Bisa digunakan seperti sebelumnya, yang mana kita akan mencari data normal, HBL, data HBL, dan data HBR, dan data HBM dan data HBL. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung konfigurasi matrik, yang mana di sini dapat kita tampilkan konfigurasi matriknya itu dari 0, 1, ke 3, ke 7. Maka misalkan dari 0 sampai 10 itu maka akan menunjukkan data HBR, data HBMDE, data HBL, dan data normal HBL. Yang selanjutnya itu kita akan menghitung preflection, recall, dan F1 untuk setiap trend slot. Performa matrik nah, ini adalah performa matrik yang digambarkan pada sebuah grafik, yang mana kita dapat simpulkan dari titik 0, yang mana keterangannya ini yang warna garis putus-putus atau optimal, ini yaitu menunjukkan bahwa grafiknya dari titik 0 bawah sampai titik 10 atas yaitu meningkat, di mana dapat kita simpulkan bahwa reflectionnya atau yang garis biru ini dari anggap kita ini 0,8, yaitu grafiknya menurun dan mendatar dan terus turun ke bawah sampai 2,5. Yang kedua itu grafik recall-nya, itu yang warna hijau ini, dapat kita simpulkan bahwa di sini terlihat sekali perbedaan antara grafik reflection dan grafik recall ini. Yang ketiga itu F1 atau skornya itu dapat kita simpulkan bahwa di sini antara ketiga grafik ini yang memiliki kesamaan antara fraction, recall, dan F1 score adalah yang dua ini. Selanjutnya, Cukup, San. Cukup, San. cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Iksan. Dengan
berakhirnya presentasi dari rekan saya Muhammad Ihsan, maka berakhir juga presentasi yang telah kami lakukan terhadap tugas besar kami. Terima kasih telah menonton video ini dan maafkan jika kami melakukan penjelasan yang kurang jelas ataupun melakukan kesalahan pada Zoom pada kali ini. Saya M. Fakih Pratama mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Sabar, warahmatullahi sabar, sabar, wabarakatuh. sabar.